Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Hukum Tata Negara dan Hukum Keluarga Islam yang mengambil mata kuliah Sosiologi Hukum pada semester ini yang saya banggakan. Pada video ini saya akan memaparkan materi tentang sosiologi hukum, meliputi pengertian, kemudian ruang lingkup, objek kajian, manfaat, dan latar belakang lahirnya ilmu sosiologi hukum. Baik, saya mulai dari pengertian. Saudara sekalian, mungkin ada sebagian di antara kalian yang ketika sekolah menengah atas atau madrasah aliyah mengambil jurusan IPS. Nah, bagi kalian yang mengambil jurusan IPS pada waktu SMA kemarin, saya yakin cukup familiar dengan kata sosiologi, karena menjadi salah satu mata pelajaran yang diselenggarakan di jurusan IPS. Baik, sosiologi berasal dari dua kata, sosio dan logos. Sosio itu artinya masyarakat atau sosial. Kemudian logos artinya ilmu pengetahuan. Nah, jadi sosio masyarakat, logos itu ilmu pengetahuan, maka secara etimologis atau secara kebahasaan sosiologi artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat. Nah, dalam buku ini contohnya banyak sekali pembahasan tentang masyarakat, misalnya tentang siapa yang disebut masyarakat, kemudian lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, kemudian interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, pada mata kuliah ini, sosiologi yang aslinya merupakan ilmu yang berdiri sendiri, kemudian digabungkan atau dijodohkan dengan kata hukum. Nah, Anda sudah kuliah di jurusan hukum selama beberapa semester, tentu sudah sangat familiar dengan pengertian hukum. Nah, perlu Anda ketahui juga bahwa selain dijodohkan dengan hukum, ilmu sosiologi juga banyak dijodohkan atau dikawinkan atau dihubungkan dengan ilmu lain. Contohnya, kalau di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mahasiswa akan belajar sosiologi pendidikan. Kalau di Fakultas Ekonomi, maka ada mata kuliah sosiologi ekonomi. Nah, di sosiologi sendiri juga menjadi satu jurusan di universitas-universitas tertentu. Di kampus kita juga ada sosiologi agama. Nah, saya juga punya buku judulnya Sosiologi Keluarga, yang itu artinya ilmu sosiologi bisa dijodohkan dengan ilmu-ilmu lain dengan titik tekan yang berbeda-beda, sama-sama mempelajari masyarakat tetapi dengan titik tekan yang berbeda-beda. Nah, mata kuliah kita sosiologi hukum. Nah, ini sosiologi dijodohkan dengan hukum, sedangkan hukum itu sendiri adalah seperangkat atau sekumpulan aturan yang diberlakukan oleh penguasa atau oleh pemerintah untuk masyarakat. Nah, maka dalam hal ini hukum adalah sekumpulan aturan, kemudian ditujukan untuk masyarakat. Nah, maka di sini
eh, hukum yang intinya adalah peraturan dari pemerintah atau dari penguasa, kemudian sosiologi itu adalah ilmu kemasyarakatan. Ketika dijodohkan maka menjadi ilmu yang mempelajari masyarakat dalam hal interaksinya atau timbal baliknya dengan peraturan-peraturan dari pemerintah atau dengan peraturan hukum. Nah, itu secara kebahasaan. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya sebenarnya sosiologi bisa dipelajari sendiri, hukum juga bisa dipelajari sendiri. Nah, misalnya tadi saya katakan ada buku sosiologi. Nah, kita bisa belajar kemasyarakatan hanya dengan ilmu sosiologi. Nah, kita juga bisa belajar hukum. Ini contohnya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Nah, isinya apa? Isinya peraturan-peraturan tentang hak cipta. Yang membuat siapa? Yang membuat pemerintah. Nah, kita bisa pelajari hukum tentang hak cipta ini secara terpisah dari masyarakat. Ada yang mempelajari masyarakat secara sendiri, ada yang mempelajari aturan sendiri. Nah, tetapi dalam mata kuliah ini kemudian digabungkan. Nah, kalau kita mempelajari peraturan hukum sendiri, maka yang kita pelajari adalah undang-undang, kemudian putusan pengadilan, kemudian kontrak bisnis. Nah, saya mau contohkan misalnya ketika kita membicarakan hukum tentang hak cipta, maka kita bisa membuka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Nah, di undang-undang ini banyak sekali aturan, pasal-pasal yang mengatur apa itu hak cipta, kemudian siapa yang bisa punya hak cipta, karya apa saja yang bisa dilekati hak cipta, bagaimana cara mengalihkan hak cipta, kemudian apa akibat hukum dari kepemilikan hak cipta. Itu ada di sini, di undang-undang tentang hak cipta. Nah, kita bisa pelajari sendiri undang-undang ini tanpa mempelajari masyarakat. Kita juga bisa mempelajari masyarakat tanpa mempelajari undang-undang. Nah, tetapi di mata kuliah sosiologi hukum ini kita akan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Jadi timbal balik itu artinya hubungan dua arah. Nah, jadi bukan hubungan searah. Beda dengan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nah, itu namanya searah. Saya menyukai kamu, tapi kamu tidak menyukai saya. Nah, itu searah. Kalau timbal balik, saya menyukai kamu, kamu menyukai saya. Itu contohnya. Nah, seperti ini. Hukum, apa pengaruhnya hukum untuk masyarakat? Apa gunanya hukum untuk masyarakat? Kemudian, apa pengaruhnya masyarakat terhadap hukum? Hukum bisa mengubah masyarakat menjadi bagaimana, masyarakat bisa mengubah hukum menjadi bagaimana. Itu contohnya juga. Nah, jadi bukan searah, bukan hanya bagaimana hukum mengatur masyarakat, tapi juga bagaimana masyarakat merespon hukum. Nah, itu pengertian secara etimologis atau secara kebahasaan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pengertian hukum secara terminologis atau secara istilah. Secara istilah saya mengutip pendapat dari tokoh sosiologi hukum Indonesia, almarhum Profesor Suryono Sukanto. Nah, Suryono Sukanto itu yang juga menulis buku sosiologi ini. Beliau juga menulis buku sosiologi hukum. Menurut beliau, sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris
menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Nah, saya ulas, cabang ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan sosial, bukan ilmu pengetahuan alam. Kemudian secara analitis dan empiris. Analitis itu artinya secara mendalam. Kemudian empiris itu artinya mempelajari hal-hal yang sifatnya nyata terjadi. Nyata di masyarakat, terjadi di masyarakat, itu namanya empiris. Kemudian ilmu ini mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Nah, timbal balik sudah saya jelaskan tadi, dua arah. Kemudian dua arah antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Apa itu gejala sosial lainnya? Banyak. Di masyarakat kita banyak sekali mendapatkan atau bisa menemui banyak gejala, misalnya ekonomi, agama, kemudian kekuasaan, kemudian budaya. Seperti apa sih hukum ketika bersentuhan dengan ekonomi? Apakah hukum bagi orang kaya dengan orang miskin? Apakah pengalaman orang kaya dengan pengalaman orang miskin dalam menjalankan hukum itu sama atau beda? Nah, apakah orang yang buta huruf dengan orang yang apakah pengalaman orang kaya dan orang miskin dalam menjalankan hukum tentang hak cipta itu sama? Nah, atau beda? Kalau beda, kenapa? Nah, saya mau beri contoh. Di Undang-Undang Hak Cipta ini diatur bahwa yang namanya membajak karya orang lain, baik karya dalam bidang ilmu pengetahuan seperti buku, kemudian karya dalam bidang sastra seperti novel, dan karya dalam bidang seni seperti lagu. Nah, itu dilarang hukumnya. Tidak boleh kita membajak karya orang lain, meniru, kemudian memproduksi. Kita ada orang menulis buku bagus, kita contoh, lalu kita produksi, kita jual, dan kita dapat keuntungan dari situ. Itu nggak boleh menurut Undang-Undang Hak Cipta. Lagu juga begitu, merekam lagu milik orang lain, kemudian dijual, kita dapat keuntungan, alias jual CD bajakan, kaset bajakan, itu nggak boleh menurut undang-undang ini. Jadi kalau kita bertanya apa hukum melakukan pembajakan lagu, nah buku ini yang isinya undang-undang itu akan mengatakan hukumnya terlarang, diancam pidana dan tuntutan ganti rugi. Nah, itu kalau kita melihat aturan. Tapi beda kalau kita melihat di masyarakat. Apakah semua masyarakat mematuhi larangan melakukan pembajakan dan jual beli karya bajakan? Nah, saya yakin Anda tahu jawabannya. Di pasar-pasar secara terbuka kita bisa melihat banyak orang melakukan jual beli CD bajakan. Harganya berapa? Harganya 5.000, 10.000 maksimal, sedangkan yang asli harganya sampai 30.000, 50.000. Nah, itu bisa menjadi contoh bahwa meskipun ada undang-undang tentang hak cipta yang melarang pembajakan, tetapi belum serta-merta bisa menghapuskan tindakan bajak membajak dan jual beli karya bajakan di masyarakat. Nah, maka kalau kita belajar hukum itu ada dua ranah, yaitu law in book. Law itu aturan yang ada di undang-undang di dalam kitab hukum, dan law in action. Action itu hukum yang bisa dilihat di dalam tindakan masyarakat. Nah, law in book adalah hukum di dalam kitab undang-undang. Law in action adalah hukum yang ada dalam tindakan masyarakat. Nah,
Dua hal ini bisa dipelajari di dalam mata kuliah sosiologi hukum. Interaksinya atau timbal baliknya seperti apa? Contoh lain adalah sekarang masa pandemi. Kita sudah diberi banyak sekali aturan tentang penggunaan masker. Ada peraturan Menteri Kesehatan, ada surat edaran Bupati, Wali Kota, kemudian macam-macam, banyak sekali aturan yang intinya mewajibkan masyarakat menggunakan masker ketika berada di luar rumah atau ketika bertemu dengan orang lain yang bukan anggota keluarganya. Aturannya banyak, di setiap daerah ada, tetapi bagaimana prakteknya di masyarakat itu adalah hal yang berbeda. Kalau mengacu pada aturan, tentu semua orang yang ada di pasar, di sekolah, di masjid, di hajatan itu harus pakai masker. Nah, tetapi faktanya kita bisa melihat tidak semua orang mematuhi kewajiban pakai masker, walaupun mereka berada dalam suatu tempat di mana di situ banyak orang lain, seperti tadi di pasar, di masjid, di gereja, di terminal dan sebagainya, itu tidak semuanya pakai masker. Nah, dalam menjalankan aturan atau mengabaikan aturan, masing-masing orang juga punya persepsi sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan, buat apa pakai masker? Itu merepotkan, membuat sesak nafas. Nah, ada yang lagi mengatakan, ngapain pakai masker? Nggak ada dalilnya dalam ajaran agama. Nggak ada ayat dan hadis yang mengatakan orang Islam wajib pakai masker. Nah, apalagi kalau sudah sampai pada aturan lain, PPKM level 4 misalnya, di mana tempat ibadah masyarakat diatur untuk beribadah di rumah masing-masing. Nah, tetapi bagaimana prakteknya di masyarakat itu banyak sekali variasinya. Kemarin Idul Adha ada yang tempat ibadah masjid tidak menyelenggarakan sholat Idul Adha karena mematuhi surat itu, aturan itu. Tapi ada juga yang tetap menyelenggarakan dengan cara jaga jarak, kemudian pakai masker. Ada juga yang menyelenggarakan tanpa jaga jarak, tanpa mewajibkan pakai masker. Nah, penyembelihan kurban juga, hewan kurban juga seperti itu. Aturannya rinci sekali, harus di rumah pemotongan hewan, nggak boleh pada hari tanggal 10 Dzulhijjah, tak boleh itu pada hari tasyrik. Aturannya ada, tetapi prakteknya di masyarakat sangat beragam. Nah, mengapa begitu? Itulah yang akan dipelajari oleh sosiologi hukum. Timbal balik antara law in book atau hukum di dalam tataran peraturan dengan law in action atau hukum yang dipraktekkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang objek kajian dari sosiologi hukum. Yang pertama adalah beroperasinya hukum di masyarakat. Seperti apa sih hukum dijalankan oleh masyarakat? Apakah sama persis dengan aturannya atau dimodifikasi? Nah, seperti tadi, dimodifikasi, dilarang hajatan. Waktu PPKM level 4 kemarin ada larangan menyelenggarakan hajatan pernikahan maupun khitanan. Nah, bagaimana di masyarakat? Nah, itu banyak modifikasinya. Ada yang betul-betul tidak menyelenggarakan. Jadi pernikahannya hanya akad saja, yang hadir 30 orang sesuai peraturan, tapi ada juga yang tetap menyelenggarakan, hanya saja di gang masuk rumahnya atau di jalan masuk rumahnya tidak memasang janur. Biar apa? Biar tidak ketahuan Satgas Covid. Nah, ada juga yang dimodifikasi online, hajatan virtual
yang hadir sebagian, yang sebagian lagi menonton secara live di YouTube atau seperti artis yang belum lama ini menyelenggarakan pernikahan yaitu Lesti. Nah, itu modifikasi-modifikasi dari bagaimana masyarakat menjalankan peraturan atau mengoperasikan hukum di masyarakat. Nah, kemudian ruang lingkup selanjutnya adalah statistik, struktur masyarakat, di mana struktur masyarakat ini adalah bagian dari aspek statis. Statis itu sesuatu yang tetap, sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang selamanya ada, selama ada masyarakat ya aspek-aspek itu akan ada. Contohnya apa? Contohnya lembaga-lembaga sosial, kaidah-kaidah atau aturan-aturan kesopanan, kemudian aturan kesusilaan, aturan keagamaan, kemudian juga mempelajari tentang kelompok-kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial itu? Kemudian apa sih perannya dalam melakukan sosialisasi hukum atau sebaliknya dalam melakukan pengabaian atau bahkan pembangkangan, bahkan juga penyelundupan hukum. Nah, kemudian yang ketiga adalah interaksi, dinamika dari masyarakat dalam berhukum. Dinamika itu sesuatu yang berubah, bergerak. Kalau statik segi statisnya masyarakat itu tadi ada struktur hukum, lembaga hukum, kaidah hukum. Saya lanjutkan pada objek kajian sosiologi hukum. Dalam hal ini saya mengutip pendapat dari Profesor Sutandio Wignio Subroto, pakar sosiologi hukum Universitas Airlangga Surabaya. Beliau mengatakan objek dari kajian sosiologi hukum itu ada 4. Yang pertama, mempelajari hukum sebagai alat pengendali masyarakat atau kontrol sosial. Nah, saudara sekalian, hukum itu memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah sebagai alat untuk mengendalikan atau mengontrol masyarakat. Mengontrol itu artinya memaksa. Hukum mengatur ini boleh, itu tidak boleh. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau sampai melakukan sesuatu yang tidak boleh oleh hukum, maka diancam sanksi tertentu. Nah, itu adalah cara hukum mengontrol atau mengendalikan masyarakat. Masyarakat keluar rumah harus pakai masker. Kalau tidak mau pakai masker, diancam denda 50.000 menurut peraturan bupati tertentu. Nah, banyak. Bupati saya juga punya aturan yang bunyinya seperti itu. Bupati sebelah tetangga saya juga punya aturan yang sama. Bagi pelanggar kewajiban pakai masker, diancam denda Rp50.000. Nah, sosiologi hukum mempelajari apakah sanksi hukum itu mampu mengontrol atau mengendalikan perilaku masyarakat. Misalnya saya kalau walaupun sama-sama ada aturan ancaman denda 50.000 di kabupaten saya dengan di kabupaten lain itu beda sikap orang. Di kabupaten saya contohnya ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Yang tahu ancaman ini ada yang patuh, ada yang cuek saja. Nah, tapi saya punya teman, kalau pergi ke kabupaten sebelah yang juga memberlakukan denda 50.000, dia lebih patuh. Saya tanya kenapa? Karena di sana satgasnya lebih lebih tegas. Pokoknya begitu lihat langsung didenda. Nah, jadi ada faktor
lain bahwa ketegasan aparatnya beda, maka walaupun ancamannya sama, perilaku orang bisa berbeda. Sama dengan misalnya Anda mau lewat naik kendaraan bermotor di kawasan tertib lalu lintas. Nah, misalnya kalau di Tulungagung itu ada di jalan Jepun ke Utara, saya lupa nama jalannya. Itu ada tulisan kawasan tertib lalu lintas. Nah, biasanya kalau lewat situ mahasiswa-mahasiswa itu pakai helm kalau naik motor. Nah, tapi kalau masuk jalan yang ke arah timur, misalnya jalan Bago ke timur, Orari, ini yang orang Tulungagung tahu. Nah, biasanya nggak pakai helm, cuek aja, nggak pakai helm nggak apa-apa, tapi berani aja begitu. Walaupun sama-sama tahu bahwa berhelm itu wajib, tetapi kalau di jalan yang tidak termasuk kawasan tertib lalu lintas, banyak orang memiliki keberanian untuk tidak berhelm. Tapi kalau di kawasan tertib lalu lintas, kebanyakan merasa dipaksa, merasa termotivasi, atau ya secara lahiriah mematuhi kewajiban pakai helm. Nah, kewajiban pakai helm itu juga disertai dengan sanksi. Ada sanksi tertentu, denda beberapa ratus ribu rupiah bagi para pelanggar. Nah, tetapi apakah sanksi ini kemudian efektif untuk memaksa masyarakat berhelm? Nah, itu jawabannya tergantung di mana. Nah, itu juga dipelajari oleh sosiologi hukum. Kemudian yang kedua, menurut Profesor Sutandio, objek dari kajian sosiologi hukum juga mempelajari hukum sebagai kaidah sosial. Nah, kaidah sosial itu artinya aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa hukum itu bukan satu-satunya kaidah sosial. Anda sebagai anggota masyarakat tentu tahu apa yang boleh dan tidak boleh itu tidak hanya diatur oleh hukum, ada juga diatur oleh sopan santun, oleh agama, oleh perasaan di dalam hati. Nah, itu nanti juga akan dipelajari oleh sosiologi hukum, apa sih bedanya kaidah hukum dengan kaidah kesopanan, dengan kaidah kesusilaan, dengan kaidah keagamaan, kaidah moral, bedanya apa, kemudian dampaknya apa. Kemudian menurut Profesor Sutandio, objek kajian sosiologi hukum juga stratifikasi masyarakat dan hubungan timbal baliknya dengan hukum. Stratifikasi masyarakat atau pelapisan sosial itu adalah hal yang berlaku di mana saja. Semua masyarakat ada yang disebut kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Nah, apa sih hubungannya dengan hukum? Apa beda sih hukum yang diperuntukkan bagi orang lapisan atas dengan orang lapisan bawah? Kalau tidak beda, kemudian apakah prakteknya juga tidak beda? Apakah orang kaya kalau dipenjara dengan orang miskin itu fasilitasnya sama atau beda? Apakah perlakuan aparat hukum kepada orang kaya yang melanggar hukum dengan orang miskin yang melanggar hukum sama atau beda? Nah, itu juga dipelajari oleh sosiologi hukum. Kemudian yang keempat, sosiologi hukum mempelajari hubungan antara perubahan sosial dengan perubahan hukum. Nah, saudara sekalian, kita sebagai anggota masyarakat tentu sudah punya banyak pengalaman tentang bermasyarakat, bahwa bermasyarakat itu banyak dan sering mengalami perubahan. 2 tahun yang lalu kita belum kenal yang namanya istilah jaga jarak.
istilah social distancing, istilah apa itu namanya 5M, prokes, protokol kesehatan, itu nggak dikenal, belum dikenal 2 tahun yang lalu. Nah, orang ketemu bersalaman cipika-cipiki itu sangat lumrah, senyum sangat lumrah. Kalau ada orang ketemu orang lain bertamu misalnya pakai masker, itu sangat tidak sopan. Nah, itu 2 tahun yang lalu, tetapi sekarang sudah banyak berubah. Kalau ketemu orang nggak pakai masker, justru banyak yang takut, aku nggak mau ketemu dia itu nggak taat prokes, takut ketularan, atau takut dia kan habis ketemu banyak orang, nanti kalau ketemu langsung cipika-cipiki, aku takut, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh adanya perubahan dalam masyarakat. Kemudian cuci tangan ketika mau masuk rumah, itu 2 tahun yang lalu belum dikenal. Cuci tangan itu ya kalau mau makan. Nah, kalau mau masuk rumah, mau masuk kantor, mau masuk toko, tidak ada yang namanya aturan harus cuci tangan. Nah, sekarang semua toko menyediakan alat cuci tangan. Ada yang ketat memasang satpam di depan, kalau nggak cuci tangan nggak boleh masuk. Ada juga yang penting naruh alat cuci tangan, mau cuci tangan atau tidak terserah pengunjung. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, ini artinya ada perubahan. Apa yang dulu dianggap sopan, kemudian sekarang menjadi tidak sopan, dan sebaliknya. Dulu maskeran, ngobrol dengan orang itu dianggap tidak sopan, tidak menghargai orang lain. Sekarang kalau tidak maskeran justru tidak sopan. Nah, itu artinya contoh adanya perubahan di dalam masyarakat yang itu juga dipelajari oleh sosiologi hukum. Aturan dulu juga tidak ada yang mewajib-wajibkan pakai masker. Orang pakai